jawab pertanyaan teman-teman yang sudah dirangkum sama Mbak Maya. Kebanyakan dari customer banyak banget yang nanya apa sih perbedaannya Saka 2 dengan Smart Neo Z? 5.990.000. Ya 6 juta lah. Gapnya ada 1,3 juta. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya NAB Wahyudi. Dan dalam kesempatan kali ini kebetulan ini udah sore ya. Jadi saya berusaha untuk menjawab nanti beberapa pertanyaan atau apa yang menjadi ganjelan ya di teman-teman ketika memiliki produk Saka 2. Nah ini Saka 2-nya. Terus kemudian apa sih bedanya Saka 2 dengan Smart Neo Z? Ini Smart Neo Z-nya nanti kita akan bedah. Dan kali ini saya ditemani sama Mbak Maya. Say hello, Maya. Halo. Nah, jadi teman-teman ada beberapa poin nih nanti yang mau kita bahas mengenai Saka 2. Gitu ya. Nah, saya akan jawab pertanyaan teman-teman yang sudah dirangkum sama Mbak Maya. Nanti kita lihat sama satu lagi kita akan dibantu sama Bang Ocit untuk ngebongkar, atau bukan ngebongkar sih sebetulnya, untuk ngebuka. Nah, nanti kita lihat dalemannya Smart Neo sama Saka 2. Oke ya, kita lanjut nanti. Di depan saya ada Mbak Maya, ada Bang Ocit. Dari center dulu ya mukanya nih. Bang Ocit yang mana sih? Abdul Kusrut. Ini orang-orang lama juga di Irabelko ya. Nah, ini Mbak Maya udah bikin rangkuman. Jadi pertanyaan teman-teman apa aja sih seputar Saka 2 ya, Mbak? Ya, seputar Saka 2. Oke, ya udah apa gitu, Mbak? Kebanyakan dari customer banyak banget yang nanya apa sih perbedaannya Saka 2 dengan Smart Neo Z? Perbedaan secara fisik sebetulnya ini ya. Coba tolong ambilin yang Smart Neo Z. Nanti kita jajarin nih. Ini Saka 2. Ini Smart Neo Z. Saka 2 memang kita waktu itu programnya ini bukan bentuk unit utuh tapi chamber set. Nah, untuk membedakan chamber set dengan Smart Neo Z waktu itu ya dalam unit utuh, yang Smart Neo Z ini kita laser marknya setelah di anodize, makanya dia muncul tulisannya. Sementara di Saka 2 ini pada saat machining tulisan Saka 2 nya langsung diproses, jadi dia ketika di anodize hasilnya akan berwarna gelap seperti ini. Memang ini kita sengaja. Nah, tujuannya untuk membedakan produk antara Saka 2 dengan Smart Neo Z. Kemudian apalagi dari anodize juga beda. Nah, teman-teman kalau zoom, ya, kalau di zoom, untuk tampilan di Smart Neo Z finishing akhirnya ini dia pakai sunblasting dan warnanya doff. Jadi hitamnya ini berbeda dengan hitamnya yang dipakai di Saka 2. Sementara di Saka 2 ini pakai metodenya polishing, dipoles. Setelah itu baru di anodize dan di coating, tampilannya jadi glossy. Ini dua-duanya mana yang lebih hemat atau lebih baik? Ini dua-duanya juga sama, scratch resistant, jadi ini anti gores juga gitu. Tuh kuku saya aja digini malah kuku saya yang kalah dibandingin catnya. Ini juga sama. Jadi kalau teman-teman tanya kualitas anodize-nya ini, saya bisa bilang gini. Perbedaan antara produk kita IR dan Abelco dengan produk luar yang umum, salah satunya adalah kualitas di anodize, karena standar kualitas kita sudah standarnya ini Pindad Engineering Indonesia. Jadi antara Smart Neo Z dengan Saka 2 ini di bawah pengawasannya PT PEI atau Pindad Engineering Indonesia.
Jadi secara kualitas ini sudah dilitbang dan dikontrol sama mereka. Nah teman-teman gini, ada yang saya mau jelasin penting, ya. Ini penting sekali disimak. Belum lama ini ada kejadian kecelakaan, kecelakaan senapan angin sampai menyebabkan orangnya meninggal dunia. Kalau nggak salah ketika dia isi overload, terus kemudian tabungnya, bukan tabung, manometernya lepas mengarah ke jidat kalau nggak salah ya, ke kepala sini, sampai menyebabkan pendarahan hebat sehingga orangnya meninggal di tempat. Nah, yang mau saya jelaskan itu salah satu kelebihan dari produk kita adalah safety guarantee atau jaminan safety dari mulai pertama pemilihan material. Pemilihan material yang kita gunakan ini bukan berbasis kepada kode seri aja. Misalnya gini, kita pakai Dural 6061. Kompetitor ada yang pakai, oh di sana pakai seri 7. Betul. Tapi 6061 yang kita punya ini 6061 yang real. Artinya secara material kita bisa pertanggungjawabkan bahwa ini bukan sekedar hanya kode barang atau kode bahan. Ini sudah dilitbang, diuji, kemudian baru di-approve. Setelah di-approve baru kita bisa naikin ke dalam line produksi kita. Jadi kalau nggak di-approve sama pihak P-nya atau dilitbang salah material, ini nggak akan lolos teman-teman. Gitu ya, itu poin yang pertama. Jadi kalau di foto atau di video, semua produk kesannya ya sama sih, ya kan, wah dari jauh tampilannya bagus, ininya bagus, ya nanti teman-teman akan bisa lihat bedanya itu kalau sudah pegang barangnya dibandingkan antara produk kita finishing akhirnya dengan produk lain. Karena ada pertanyaan seperti itu juga ya kalau di YouTube ya, oh produk ini lebih murah, produk ini lebih bagus, produk ini lebih kuat. Teman-teman gini, saya mau jawab, bukan kita membela diri, artinya setiap produsen atau setiap produk itu pasti ada sisi positif atau plusnya dan pasti juga punya sisi negatif. Karena gini, semua mereka atau kompetitor yang bahasa tadi ya atau produk lain itu juga sama seperti kita, pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Begitupun dengan produk kita, karena produk ini masih dibikin sama manusia. Iya dong, selama masih bikinan orang, bikinan manusia, ini pasti akan ada ketemu lemahnya. Kecuali bikinan Tuhan, itu exactly 100% perfect, pasti. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, banyak produsen senapan angin di Indonesia yang memang ketika mereka produksi di bawah pengawasan koperasi. Ada yang di bawah pengawasan koperasi, ada bahkan juga yang tidak di bawah pengawasan koperasi, artinya betul-betul tidak diawasi. Salah satu kasus kecelakaan yang terjadi itu kemarin, mungkin produsennya tidak memiliki license. Jadi bikin ya bikin aja tanpa memperhatikan unsur dari safety. Ingat nih teman-teman ya, sekali lagi saya agak bukan keras, saya akan akan di sini karena ini terjadi berulang-ulang, sudah banyak memakan korban kecelakaan yang diakibatkan salah penggunaan, salah pengertian, dan teman-teman yang menggunakan ini juga kurang teredukasi dengan baik. Senapan sering dibilang, oh ini mampu 3000 PSI, mampu sampai 4000 PSI. Pertanyaan saya cuma satu, dengan beban muatan 3000 sampai 4000 PSI, itu per valve seberapa kuat untuk mendorong valve-nya? Yang kita butuhkan itu kan sebetulnya konstanta atau konstannya sebuah senapan pada saat ditembakkan, baik menggunakan regulator ataupun tidak menggunakan regulator. Karena proyektil yang kita lemparin ini kecil teman-teman, cuma kaliber 4,5 mili, kisarannya 10 sampai ke 16 grain. Jadi ini bukan senjata api yang harus digunakan dengan ugal-ugalan, tolong tertib dulu. 4,5 mili ini dibolehkan, dilegalkan, tapi diawasi oleh pihak Mabes Polri. Di luar itu 5,5, 6,35, 9 mili, bahkan mungkin 12 mili. Di Indonesia sayangnya ini masih dilarang. Kalau di luar negeri memang betul ada 5,5, 6,3, 6,35 ya, 9 mili ada, betul. Setiap negara itu punya punya aturan yang sendiri. Nah, karena kebetulan kita hidup di Indonesia, tinggal di Indonesia, kemudian menggunakan senapan angin di Indonesia, ayo kita tertib dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi saran saya, stop untuk bermain dengan kaliber besar, yang akhirnya memancing teman-teman juga untuk memaksa kekuatan tabung
lebih daripada penggunaannya. Nah di kita ini saya selalu rekomendasi itu maksimal 2.500 PSI. Kenapa kita cantumkan begitu? Ini juga jadi bahan untuk membuli kita sebenarnya. Cuma saya tahu, tapi saya nggak akan komentar banyak. Mereka cuma pernah ada tulisan yang saya baca di media sosial ya, sama di YouTube juga ada. Wah, senapannya cuma mampu 2.500 PSI, sementara produk lain sanggup sampai 4.000 PSI. Ya karena gini teman-teman, saya lebih menghargai nyawa teman-teman ketimbang saya menghargai uang teman-teman. Itu sih poin utamanya. Karena nyawa itu nggak bisa dibeli, di Indomaret nggak ada yang jual tuh, ya kan? Tapi kalau senapan di Tokopedia masih ada yang jual, di saya, di kita ada yang jual. Cuman nyawa kan nggak ada yang jual. Nah itu satu. Yang kedua, karena ini diawasi sama PT Pindad, dari mulai pemilihan bahan tadi, kemudian penggunaan dratnya, berapa jumlah ulirnya, itu semua sudah ada hitung-hitungannya. Jadi misalnya kayak kedalaman ini harus sekian mili dalamnya, ini juga harus sekian mili, ini juga harus diameternya berapa, di dalam sini dratnya untuk menampung kekuatan sampai sekian, dan semua itu sudah kita perhitungkan. Artinya ketika kita mendesain ini, kemudian memproduksi ini, faktor safety-nya itu menjadi ukuran tolak ukur yang nomor satu. Ya, jadi faktor safety dulu, kita bukan berorientasi kepada bentuk fisik. Jadi prioritas pertama adalah safety. Kalau ini safety, kita akan rilis di pasar. Terus kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang fungsi, sama ya. Jadi antara mobil, misalnya katakanlah mobil produsen Asia, ya, saya nggak nyebutin merek ya, dengan produsen Eropa gitu ya, itu kan juga berbeda. Kalau secara fungsi ya sama, mobil kan rodanya juga minimal kan 4 gitu, kalau 3 kan bemo atau beca ya kan. Kalau 2 motor atau sepeda, ya rata-rata mobil semua rodanya juga 4 dan ada pintunya. Kalau nggak ada pintunya susah masuknya, kecuali mungkin mobil-mobil balap kali ya. Gitu. Secara fungsi senapan ya sama-sama untuk melontarkan proyektil atau peluru. Tapi ya apa sih yang membedakan itu? Ya kembali lagi, salah satu kelebihan kita adalah safety produk. Alhamdulillah saya berterima kasih kepada teman-teman ya, terutama yang sudah beli produk kita dan mengikuti anjuran kita. Maksimal 2.500 PSI, dan sampai hari ini kurang lebih mungkin 5.000 unit ada ya kita ya sejak berdiri ya, dari 2014 lebih lah kalau 5.000 unit sih. Belum ada satupun data yang menyatakan bahwa unit kita ini bermasalah dan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ya amin tapi jabang bayi istilahnya. Tapi saya bersyukur Allah Tuhan Yang Maha Esa masih melindungi kita sebagai produsen untuk memproduksi barang. Kemudian teman-teman juga tertib menggunakan barang yang kita jual sesuai dengan rekomendasi kita. Saya salut sama teman-teman hebat semua, teman-teman disiplinnya jago. Saya angkat topi, saya acungkan jempol, dan saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah mengikuti rekomendasi dari kita, tidak bermain ugal-ugalan. Ini saya thank you berat. Oke, apalagi perbedaannya dengan Smart Neo ya? Itu tadi udah ya. Jadi pertama bedanya adalah di tulisan ini, kemudian di anodize-nya, kemudian ini teman-teman nih. Jadi kalau secara fungsi, secara mekanikal antara Smart Neo ini dengan Saka 2 nggak ada bedanya. Ukuran ininya sama. Ruang ledaknya atau ruang valve-nya, penampung angin di dalam sini juga besarannya sama. Sistem trigger yang dipakai pun sama. Kita mengadopsi sistem trigger HW100 yang kita reverse engineering. Jadi tidak kita copy bulat-bulat 100% di bagian trigger sini. Kemudian yang membedakan lagi, ya desain ininya beda. Rel mounting pikan ininya, kalau yang di Saka 2 kita ada kontur tambahan, jadi di tengah sini. Sementara yang di Semar ini polos. Terus kemudian di Saka 2 ini belum ada setelan adjuster valve-nya di sini. Sementara di Semar ada. Nah, ini ya di bagian sini ya teman-teman. Ini ada dan ini bisa diputar, di adjust. Jadi untuk mengejas tingkat kekerasan dari per valve-nya. Jadi per valve ini bisa disetel lah kasarnya gitu. Kalau yang di Saka 2 nggak bisa disetel. Nah,
Terus gimana Om kalau misalnya kemarin ada yang saya tanya juga, ada yang nanya juga, kalau saya beli Saka 2 bisa nggak dipasang adjuster valve? Bisa, sangat bisa, karena ukurannya sama persis. Ya, bahannya dari stainless. Ada pertanyaan yang kemarin bukan agak ya, jadi cukup bagus menurut saya. Tapi kenapa harganya jauh? Smart Neo Z 7, berapa? 7,3 juta Smart Neo Z. Saka 2 kita lagi ada promo berapa sekarang? 5.990.000. 5.990.000. Ya 6 juta lah. Gapnya ada 1,3 juta. 1,3 juta. Ada yang nanya, kenapa bisa bedanya 1,3 juta? Oke, kalau teman-teman mau beli valve, adjuster valve ini berapa kamu jual? Harganya berapa ini? Hah? Belum ya? Kita belum jual. Oke, nanti gini, teman-teman. Kita akan produksi ini, nanti kita akan jual, harganya berkisar antara 500 sampai 700 ribu per piece. Bahannya stainless, adjuster valve-nya. Jadi kalau teman-teman nanti beli Saka 2, mau di-upgrade jadi Smart Neo Z, tinggal pasang valve aja, itu udah sama persis. Terus masih ada gap lagi Om, 1,3 dengan berapa? Dengan 6 juta. Kalau ditambah 700 ribu kan, atau 600 ribu, jadi baru 6,6 gitu kan. Gap lainnya apa Om? Yang tadi saya bilang, di sini nggak pakai metode untuk di anodize-nya ini, kita nggak ada pakai proses sandblasting, di polishing ini costnya juga lebih turun. Kemudian yang membedakan lagi kenapa bisa di pricing itu, Smart Neo Z ini sampai hari ini posisi masih inden. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih nih teman-teman yang udah inden Smart Neo Z ya. Jadi ini sebetulnya udah masuk batch kedua. Batch kedua itu 300. Berarti angkanya ke 400 sampai ke 600. Jadi satu batch pertama kita produksi 300 unit. Ini sudah masuk ke batch yang kedua. Terus ya karena ini posisi masih inden 1 sampai 2 bulan, tapi kalau teman-teman mau beli Saka 2, ini ready. Ini bisa ready, bisa cepat. Karena dulu kita programnya ini bukan unit utuh sebenarnya. Ini hanya dijual chamber set. Nah, jadi kalau teman-teman yang nggak mau ngantri di Smart Neo Z, beli Saka 2 aja. Nanti tinggal saya akan produksi setelan valve-nya, adjuster valve-nya, supaya secara tampilan teman-teman ya bisa sama persis. Gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi Om dari customer nih, untuk power dan akurasi lebih bagus mana antara Saka 2 atau dari Smart Neo Z?